Shalom rekan-rekan Yud dan JC. Hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah online Yud dan JC. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mohon hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan menaikkan setiap pujian dan persembahan kita hanya bagi Dia. Mari kita angkat pujian kita. Sebab hadirat Tuhan yang kita inginkan di dalam hidup kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama katakan lagi. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan lagi. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku erat dalam kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Hari ini Tuhan, Kau yang memberikan kami kemenangan, karena di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Dan kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami memperoleh kemenangan itu, kami memperoleh hadirat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengurapi setiap hati kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur yang siap tanami oleh benih firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya Tuhan urapi. Biarlah isi hati Tuhan hari ini sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkarya Roh Kudus dalam hidup kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku. Puji Tuhan, kembali kita bisa bertemu dalam ibadah online hari ini. Tanpa terasa, kita sudah di penghujung tahun, 1 bulan menjelang tahun baru, bulan Desember, yang identik dengan bulan Christmas, Natal. Nah, saudaraku, ketika kita memaknai sebuah Natal dalam hidup kita, apa yang kita rasakan, apa yang ada dalam hidup kita ketika kita sedang masuk bulan Desember, sedang masuk dalam bulan Natal itu sendiri. Nah, berapa banyak dari kita yang sudah mengikuti Natal dalam hidupnya? Ketika engkau dan aku mengikuti acara-acara tersebut, berapa banyak dari kita memaknai dengan sungguh-sungguh Natal itu sendiri dalam hidup kita? Apa sih sebetulnya Natal dalam hidup kita? Ya, yang pertama, ketika Natal itu sendiri datang, apa yang ada dalam hati kita? Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Lukas yang pertama ayat 14, di situ dikatakan, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Nah, Lukas menyelidiki keselamatan Allah bagi manusia. Allah mewujudkannya dengan mengutus anaknya ke dalam dunia. Jadi ketika tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan manusia atas dosa, Allah berinisiatif untuk menyelamatkannya dengan mengirim manusia yang diutus oleh Allah. Itulah anak Allah. Nah, nanti kita akan melihat kenapa disebut anak Allah gitu ya. Nah, karena itu siapkan hati
masuk dalam sukacita Natal yang datang yang datang dengan kerendahan hati. Jadi Allah sudah mencontohkan bagi kita betapa kita harus datang dengan sukacita dan kerendahan hati kita. Ya. Kelahiran putra Natal yaitu Yesus Kristus yang datang dengan dipenuhi Roh Kudus. Biarlah kita memuliakan Dia dan kita mau memberitakan namanya. Yang kedua dalam Lukas pasalnya yang kedua, Lukas pasal kedua ayatnya yang ke-13 bagian B ya. 13 bagian B. Nah, enaknya semuanya saja lah ya kita baca ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-13 saja kita baca. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya yang kedua ini adalah setiap pujian Natal gitu ya. Ada satu pujian ketika Natal itu terjadi. Jadi bala tentara surga itu memuji Allah. Ya, ada satu nyanyian Christmas yang luar biasa. Ya, lagu Natal pertama yang dinyanyikan oleh para malaikat menandai kemuliaan Allah yang menaungi dunia ini. Ketika dunia ini terasa hampa dan sunyi, pernyataan malaikat yang membawa harapan, damai sejahtera sebagai wujud janji Allah di tempat yang maha tinggi bagi orang-orang yang berkenan. Jadi ketika dunia ini terasa hampa, lagu pertama yang dinyanyikan oleh para malaikat menunjukkan betapa mulianya Tuhan. Saudara, ketika presiden datang dieluk-elukan saja, kita bisa melihat, wow, ini presiden luar biasa. Dia presiden yang dicintai rakyatnya. Ketika dalam satu kemenangan pilkada, semua bersorak-sorai, semua orang yang para pendukungnya itu bersukacita, meluapkan emosi mereka. Mereka merasa wah hebat, luar biasa. Nah, ketika dunia tidak ada harapan, Tuhan datang melalui putranya. Ada satu pujian yang luar biasa yang dinyanyikan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat-malaikat ini, pujian yang dinyanyikan oleh malaikat yang ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah yang luar biasa ada turun di atas bumi ini, saudara. Nah, karena itu mari kita sama-sama memaknai Natal ini sangat-sangat luar biasa, saudara. Yang pertama, kedatangannya tadi membawa sukacita yang luar biasa. Yang kedua, nyanyian pujian kemuliaan luar biasa yang ada dalam dunia ini ketika Natal itu ada dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, apa yang kita maknai dari Natal ini, saudara? Buka Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Dan tiba-tiba ayat yang ke-10 tadi ayat 13. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa yang kita bisa dapat dari ayat ini, saudara? Natal membawa kabar yang sukacita, kabar yang luar biasa, kabar yang baik, saudara. Ini merupakan Natal perdana Allah yang low budget. Kalau saya bilang kenapa? Karena Yesus Kristus itu datang di kandang domba, bukan satu tempat yang mewah, bukan satu tempat yang sangat penuh dengan fasilitas yang luar biasa. Tidak. Ketika Tuhan datang, yang terjadi adalah Dia ada di
kandang domba. Menurut Alkitab seperti itu, tempat yang ya istilahnya low budget lah. Dia mau menginap di satu tempat, semua penginapan penuh. Ada satu tempat yang tadinya mungkin kandang domba. Di situlah Tuhan dilahirkan, Yesus Kristus dilahirkan tanpa kesan yang glamor, saudara. Yang harus kita teruskan sampai saat ini sebetulnya. Kondisi seperti ini memungkinkan kita untuk merayakan Natal tidak dengan sesuatu yang wah. Tidak memungkinkan saudara kita untuk berkerumun, tidak memungkinkan untuk berkumpul, berjabat tangan, berpelukan segala macam, tidak memungkinkan. Kondisi seperti ini, apa yang kita maknai dalam Natal? Ada satu berita sukacita, ada satu berita baik yang luar biasa, berita tentang kedatangan Mesias yang adalah penggenapan janji Allah, menjadi berita sukacita. Apa berita sukacitanya, saudara? Dikatakan jangan takut. Dalam Alkitab terdapat 360 kali kalimat jangan takut. Karena itu biarlah kita tetap bersukacita memaknai Natal ini. Kenapa? Karena setiap hari janji Allah mengatakan jangan takut. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Kiranya menjadi satu berita yang luar biasa ketika Allah mengatakan jangan takut. Karena itu saudara, tetaplah bersukacita karena Allah memberikan seruan berita yang sangat luar biasa. Ya, berita yang luar biasa. Masa-masa pandemi kita tetap jangan takut karena Tuhan akan melindungi kita semuanya. Kemudian saudara, yang keempat, apa yang menjadi makna dalam hidup ini ketika kita mendapatkan Natal yang luar biasa dalam hidup ini? Sebagai orang Kristen, kita coba lihat dalam Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-35. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35 dikatakan bahwa jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, ini luar biasa. Anak yang lahir dari kandungan Maria di ayat 31 kalau saudara baca, bukan sembarangan anak. Ini menjelaskan yang pertama tadi, saudara. Kenapa dipanggil anak Allah? Yesus yang secara khusus disebut sebagai anak Allah. Kenapa? Karena dia lahir oleh kuasa Roh Kudus. Ya, dia lahir oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang maha tinggi, bukan dari hubungan Maria dengan seorang laki-laki, ya, Yusuf misalnya. Jadi sebutan anak Allah sederhananya gini saudara, dia menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia yang berasal dari Allah sendiri. Manusia itu kan dilahirkan, tapi bukan dilahirkan dari hubungan antara manusia, tapi Allah sendiri yang berkenan untuk dilahirkan. Biarlah iman kita tetap teguh dengan pengertian anak Allah ini. Mungkin banyak di luar sana yang membuat kita geleng-geleng kepala beritanya, saudara ya. Mari kita sembah Dia, saudara. Tinggikan dan agungkan nama Yesus dengan tetap hidup kudus. Natal adalah mujizat Tuhan yang luar biasa, yang menunjukkan bahwasannya tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Mana mungkin Allah bisa menjadi manusia? Itu pikiran manusia. Mana mungkin Allah jadi manusia? Enggak mungkin lah. Nah, itu pikiran manusia. Tapi Allah menunjukkan mujizatnya pada saat Natal ini, saudara. Luar biasa. Kelahirannya kudus karena dari Roh Kudus. Karena itu biarlah kita
umatnya menjadi orang-orang yang hidup tetap dalam kekudusan. Yang selanjutnya, saudaraku, kita buka dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudaraku, ada satu kalimat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa dalam di depan tembok reformasi di Jenewa. Saudara, tulisannya kira-kira begini: Post tenebras lux. Post tenebras lux. Nah, kata-kata ini, kalimat ini berarti kira-kira sesudah kegelapan terang. Nah, ini sama seperti dengan buku yang ditulis oleh Kartini, saudara, yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, saudara, pengharapan itu seperti terang yang luar biasa, saudara. Jadi dia mengusir kegelapan, mengusir kekelaman. Ketika dunia ini ada dalam kekelaman, dunia ini dalam kegelapan, semua orang tidak ada harapan, semua orang tidak bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Yesaya menubuatkan, saudara, bahwasanya kekelaman itu akan sirna ketika Yesus lahir, saudara. Bangsa-bangsa dikatakan akan yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus adalah terang yang akan datang membawa harapan bagi dunia pada saat itu, yang dalam kegelapan. Dalam kegelapan, dia adalah bayi Natal yang suci, saudara. Karena itu, siapkan hati kita dan terimalah kehadirannya. Kenapa? Di dalam Kristus ada pengharapan, saudara. Terang yang selalu diharapkan, sesuatu yang selalu diharapkan, saudara. Saya bisa bayangkan ketika kita dalam kegelapan tiba-tiba ada terang, kayaknya luar biasa, saudara. Sesuatu yang memberikan kita harapan. Karena itu tetaplah berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus, bahwasanya Dia dapat melakukan segala sesuatu yang direncanakannya, saudara. Nah, yang kemudian yang terakhir, saudara, kita buka dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-35, saudara. Lukas kedua ayat yang ke-35. Ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala sangat bersukacita karena betul dia mengkonfirmasi ada berita seperti ini, dilihat kenyataannya seperti ini. Artinya apa, saudara? Artinya kabar ini benar, saudara. Kabar ini membawa sukacita itu benar. Kenapa? Luar biasa ya. Ternyata yang saya dengar itu ada. Ternyata yang saya dengar itu sesuai kenyataannya, saudara. Saudara, ketika saudara mendapat menang undian, saudara, ketika Anda dikatakan mungkin lewat SMS atau lewat chat atau segala macam, saudara saudara mendapatkan selamat, Anda telah memenangkan sebuah undian mobil gitu, saudara. Saudara, itu aja udah senang luar biasa. Begitu dikonfirmasi ternyata bohong, saudara tidak sukacita. Tapi begitu dikonfirmasi, iya betul, Bapak Ibu Saudara dapat hadiah sebuah mobil misalnya, luar biasa, saudara akan senang luar biasa, mungkin bisa jingkrak-jingkrak karena kesenangan, betul. Nah, begitu juga dengan ketika para gembala mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus dan mereka segera datang. Begitu menemui bayi Yesus, iya benar, mereka terkonfirmasi benar, juru selamat sudah hadir. Mereka langsung bergegas ke Bethlehem dengan sukacita. Mereka memberitakan kelahiran Tuhan Yesus. Demikian kita, saudara. Kita harusnya selalu akan bersukacita luar biasa.
Bulan-bulan Desember ini katakan bulan sukacita harusnya, saudara, karena kita menyambut kelahiran Tuhan kita yang menjadi Allah dalam hidup kita, saudara. Jaminan keselamatan, pengharapan ada di dalam Dia, saudara. Biarlah dengan iman kita sebagai orang Kristen, kita menyambut itu dengan sukacita, walaupun mungkin dalam keadaan pandemi seperti ini, tetaplah kita bersuka cita. Kenapa? Karena seorang lain akan datang melihat ketika orang Kristen bersuka cita dalam keadaan apapun, karena sukacita itu ada dalam kita dari Tuhan Yesus. Beritakanlah kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Sukacita itu kita itu akan terpancar dan orang lain akan melihat. Apapun yang terjadi, tetaplah bersuka cita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahwasannya sudah berkali-kali kami merayakan Natal, namun baru kali ini mungkin kami merayakan Natal dalam kesederhanaan, dengan mungkin low budget yang luar biasa Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan boleh memberikan tetap pengharapan, iman, sukacita kami, sehingga kami boleh memperlihatkan kepada yang lain bahwasannya kami tetap bersukacita dalam kondisi seperti ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang datang membawa terang dalam hidup kami, membawa pengharapan dalam hidup kami, Allah yang menjanjikan untuk selalu tidak takut setiap harinya, Allah yang memberikan kami sukacita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kamu berkati Tuhan setiap kami yang boleh ikut dalam ibadah online ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.